Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, kisah sengsara yang kita dengarkan pada hari ini, Minggu Palma tahun ini, itu adalah diambil dari Injil Lukas. Dan yang dibacakan, yang diwartakan pada hari ini adalah versinya yang singkat. Ada versi yang lain, yang lebih panjang, yang barangkali bisa menghantar kita melihat perjalanan kisah sengsara ini secara lebih dalam. Hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kepada Anda permenungan saya tentang salah satu peristiwa dalam kisah sengsara ini, yaitu kisah ketika Yesus itu ditangkap. Menurut Injil Lukas, Yesus sebelum penangkapannya itu, ia pergi keluar kota menuju Bukit Zaitun. Para murid turut serta mengikuti Yesus. Nah, pada saat itu, Yesus meminta para murid ini untuk berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sabda Yesus. Tidak jauh dari para murid ini, Yesus pergi berlutut dan berdoa. Di sana Yesus itu bersabda kepada Bapaknya, berseru kepada Bapaknya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah hendaknya terjadi." Doa Yesus ini adalah doa yang penuh perjuangan. Sepertinya tidaklah pantas untuk seorang Yesus. Kemanusiaan Yesus itu sangat tampak. Tetapi yang sungguh mengagumkan di sini ialah penyerahan diri Yesus itu kepada Bapaknya, bahkan di saat yang sangat begitu kritis. Berbeda dengan Yesus, lihatlah para murid pada saat itu. Ketika Yesus sedang bergumul dalam doanya, para murid itu dikatakan dalam Injil tertidur. Mereka tidak mampu tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam segala pencobaan. Para murid ini mengikuti Yesus, tetapi belum mengenal Yesus dari dekat. Saudara-saudari, seperti para murid, kita juga sering kali tertidur dalam hidup beriman. Kita tidak mampu mengikuti Yesus dengan setia. Kita bangga dengan Yesus yang disambut bersorak-sorai di kota Yerusalem. Bangga. Saya bangga melihat Yesus yang mengadakan banyak mujizat. Tetapi apakah saya juga bangga? Saya sanggup mengikuti Yesus dalam segala pencobaan? Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak sanggup. Saudara-saudara, mengikuti Yesus itu sampai pada pencobaannya, kita tidak sanggup. Yesus pernah mengalami pencobaan yang sama seperti kita manusia, bedanya Yesus itu setia. Kita seringkali lari daripadanya. Kita seringkali tidak setia. Maka saudara-saudari, mari rendahkan dirimu di hadapan Yesus. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Yesus. Setia mengikuti Yesus terutama di jalan salibnya, itu bukan kekuatan kita. Itu bukan kemampuan kita, bahkan pencapaian kita. Tapi itu adalah rahmat Allah yang dianugerahkan secara cuma-cuma ke dalam hati kita. Maka jangan pernah sombong dalam mengikuti Yesus. Jangan pernah sombong menjadi orang yang beriman. Kita tidak lebih dari para murid yang sering kali mudah tertidur di dalam hidup beriman. Tetapi tetaplah rendah hati, andalkanlah kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa doa Yesus di Bukit Zaitun itu begitu penuh perjuangan? Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa pada saat itu Yesus itu dikhianati.
Yesus dikhianati bukan oleh orang lain, tetapi Yesus itu dikhianati oleh salah seorang muridnya yang duduk makan bersama dengan dia, yang seringkali berbicara dengan dia, pergi mengajar dengan dia, dan seringkali berkomunikasi dengan dia. Dan lebih tragis lagi, Yesus itu dikhianati dengan cara yang sedemikian disukai oleh banyak orang, dengan cara yang sedemikian romantis. Yesus dikhianati dengan tanda sebuah ciuman. Saudara-saudari, ciuman yang manis, yang begitu romantis bagi Yudas, ternyata itulah ciuman yang mengkhianati Yesus. Yesus tidak menduga itu. Benar-benar pengkhianatan ini, perbuatan Judas ini menusuk hati Yesus sedemikian dalam. Tetapi lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun hati Yesus sedemikian terluka oleh pengkhianatan Yudas ini, dikatakan dalam kitab suci, Yesus itu masih menyapa Yudas, menyebut namanya dengan Yudas. Inilah kebesaran hati Yesus. Inilah kemurahan hati Yesus yang melampaui segala dosa. Hati Yesus itu terluka bukan karena kesalahannya sendiri, tapi terluka karena mau mengampuni Yudas. Di sini saudara-saudari kita melihat kemurahan hati Allah yang sedemikian besar, yang mengampuni dosa-dosa umat beriman dan seluruh dunia ini. Kemurahan hati inilah nanti yang akan membuat Yudas itu menjadi gelisah. Ternyata pengkhianatannya dia itu tidak mengalahkan Yesus. Maka dia nanti dengan hati nuraninya bergumul sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sedemikian tragis itu. Saudara-saudari yang terkasih, pengkhianatan yang dialami oleh Yesus pada zaman itu masih terjadi secara masif hingga saat ini. Begitu banyak oknum kejahatan yang berpenampilan menarik, berperilaku seolah sopan santun yang luar biasa, tapi sesungguhnya mereka adalah pengkhianat-pengkhianat yang menghancurkan hidup sesamanya yang tidak bersalah. Mereka ini, oknum-oknum kejahatan ini, bagaikan serigala-serigala berbulu domba. Mungkin saya dan Anda sekalian juga salah satu dari mereka yang beragama dengan baik, yang berbicara secara verbal dengan begitu indah. Moralnya tampaknya baik, tapi isinya adalah buruk dan jahat. Saudara-saudari, jangan tertipu. Di zaman ini orisinalitas itu, keaslian itu menjadi sangat sulit. Banyak manipulasi, rekayasa. Pikiran dan hati yang tulus yang Anda miliki itu sungguh berharga. Pikiran dan hati yang tulus yang kita miliki sekarang ini itu adalah harta yang sangat berharga, saudara-saudari, di tengah gempuran mentalitas dunia yang membutuhkan pertobatan ini. Saudara-saudari, Yesus ditangkap karena pengkhianatan seorang murid yang makan semeja dengannya, yang mencelupkan roti ke dalam anggur perjamuan bersama dengan Yesus dan para saudara-saudaranya. Dan kita tahu setelah penangkapan pengkhianatan ini, Yesus ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati, disiksa dan disalibkan. Bagi banyak orang ini sudah selesai, bahwa Yesus itu, sang kebenaran itu selesai dengan pengkhianatan ini. Selesai dengan pengadilan yang tidak adil itu. Selesai dengan hukuman mati itu, di mana Yesus itu menghembuskan napasnya, wafat di kayu salib. Tapi saudara-saudari ingat bahwa dalam iman itu bukanlah akhir dari segalanya. Sengsara dan kematian Yesus itu bukan akhir, tapi itu adalah awal kehidupan dan harapan bagi kita semua. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidak pernah kalah oleh pengkhianatan. Kasih Allah
tidak pernah kalah oleh dosa. Kebenaran yang dibawa oleh Yesus ini, saudara-saudara, itu bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Mati. Tetapi menghasilkan buah yang berlimpah. Kristus mati untuk kita, mati untuk dosa-dosa Anda, supaya kita hidup dan menghasilkan buah yang berlimpah. Buah itu tak lain dan tak bukan adalah kasih seperti Kristus mengasihi kita. Maka saudara-saudari, selamat memasuki pekan suci. Mari kita menyelami misteri kasih Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tuhan memberkati.